Selamat pagi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, acara Guru Penggerak Berbagi dan Menggerakkan oleh Ibu Miske Memuat SPD pada pagi hari ini segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, doa yang akan disampaikan oleh mahasiswa PPL IKKN Manado. Yang ketiga, sambutan oleh pimpinan sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana Bapak Franky Lakoy SPD. Kemudian acara yang keempat, berbagi materi atau guru berbagi yang akan disampaikan langsung oleh guru penggerak Ibu Miske Memuat SPD. Dan acara yang terakhir, ucapan terima kasih dari guru penggerak Ibu Miske Memuat SPD. Itu semua hanya karena berkat murah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai rangkaian kegiatan kami. Biarlah ya Tuhan, rangkaian kegiatan ini hanya boleh jadi sesuai dengan firman kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama-Mu kami mohon doa ini. Amin. Disampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan dari pimpinan sekolah dalam hal ini oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana, kami sebut dengan hormat Bapak Franky Lakoy SPD. Kepada Bapak disilakan. Pertama kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di budaya positif yang akan kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya, teman-teman? Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Terus saja, terus. Kemudian kita masuk pada budaya positif berikutnya adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dalam buku Restitution Restructuring School Discipline tahun 1988, Diana Gosling menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas selama ini. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosling menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru yang selama ini jalan di sekolah yang tanpa orang sadari. Yang pertama, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu guru, orang mau pilih yang mana?
Apakah orang mau pilih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan mayor? Contoh, kalau sebagai contoh, kalau orang mengambil posisi sebagai penghukum, ketika anak didik terlambat masuk kelas, kita langsung diam di luar. Silakan diam di luar. Selama pembelajaran berlangsung, berdiri depan pintu, tidak boleh masuk. Itu. Atau ketika anak pakai sepatu hitam, yang harusnya pakai hitam, kemudian pakai sepatu berwarna, kita tanpa ditanya latar belakang dulu langsung sita. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya mau coba bagaimana guru penggerak ini menobatkan saya menjadi saya sebagai guru yang bertobat. Kalau dulu pakai sepatu hitam, kita langsung buka di tampar. Tapi sekarang, kenapa pakai sepatu hitam? Bu, kita pakai sepatu kemarin pulang hujan keras basah. Betul. Waktu pernah sampai sore hujan keras di SMA 4. Besoknya banyak yang pakai sepatu putih. Saya didatangi beberapa orang guru senior. Pembina OSIS, sana ada pakai sepatu putih nyerak tekor. Nah, baru saya bisa jelaskan. Kalau dulu kalau orang mengikuti peraturan dia tidak peduli, dia baru habis hujan dia nyanda, tetap sepatu kita sita. Nah itu. Jadi di sini kemudian orang harus mengubah orang pola pikir bahwa ada hal-hal tertentu yang membuat anak harus dikatakan melanggar aturan yang berlaku. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi kadang-kadang terus sebagai guru, wali kelas, terus kata-kata semua begini Pak anak-anak. Contoh supaya orang tahu. Aduh ngana ini terlambat terus aduh bagaimana dong ibu sebila-bila bikin panganan, bagaimana bikin begini terus Pak Ibu. Jadi dengan kata-kata mendayu. Kata-kata mendayu tolong bikin pernikahan ini supaya tolong perasaan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini dengan cara segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita patut tanya kepada anak ini, apakah yang kamu sudah lakukan ini benar? Apakah yang kamu lakukan ini baik? Nah, seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita bisa bertanya kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya kita tanya kepada anak yang merampas buku tugas teman. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu merampas buku teman. Nah, pasti dia akan memberikan alasan. Iya Bu, karena kita belum selesai, kita tugas kita mau pinjam dia nak kasih. Kita berikan pertanyaan lanjutan. Apakah menurut kamu itu baik untuk dilakukan? Nah, di situ anak mulai terpikir. Biarkan dia yang menjawab. Berikan pertanyaan, biarkan dia yang menjawab. Apakah itu sudah benar yang dia lakukan? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menurut kamu apakah di kelas? Makanya ini Bapak Ibu penting bagi kita untuk melakukan kesepakatan kelas di dalam kelas. Jadi apakah di kelas ada keyakinan kelas yang dibuat bahwa bagi yang tidak membuat tugas harus meminjam secara paksa kepada teman. Contoh, pasti anak akan menjawab tidak ada. Kemudian disitulah kita mulai mencari solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Seperti yang saya lakukan, saya coba lakukan walaupun masih awal. Saya mencoba lakukan pada anak yang kedapatan merokok. Saya bertanya, apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Dia diam. Enggak Bu, tapi tidak apa-apa. Kalau kamu rasa lebih nama Fadilah. Kalau Fadilah rasa ini merokok ini benar, tidak apa-apa, silakan Fadilah lakukan. Saya memberikan dia pilihan. Kalau merasa itu benar. Kemudian saya mulai menanyakan keyakinan di dalam kelas ataupun di dalam rumah. Jadi bagaimana? Apakah kamu akan terus merokok? Tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Meiska Momoan. Kalau ada pertanyaan, pendapat atau sesuatu yang ingin ditanyakan, disilakan. Satu orang.
atau tanggapan Ibu Yudit Tumurang, Esko. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sangat merasa senang sekali mendengar materi yang telah dibawakan oleh Ibu Meis Kemuat SPD. Ini sangat, sebenarnya kalau diaplikasikan dalam terompet pembelajaran sehari-hari ini akan sangat membuat terompet kelas itu lebih hidup. Namun Ibu Meis yang saya lihat yang hadir saat ini itu tidak sampai setengah dari guru yang ada di sekolah kita. Nah, akan lebih baik mungkin Ibu Meis meminta waktu khusus kepada Ibu Kepala Sekolah dan mengumpulkan semua guru-guru di aula supaya bisa mengikuti ini. Supaya nanti di grup Bapak Ibu guru tidak ada lagi postingan dari security bahwa anak-anak itu ada angka sampah di muka. Jadi saya pikir itu bukanlah satu hal yang mendidik, ya, bukanlah satu hal yang mendidik anak-anak kita. Karena coba lihat, setiap hari mereka diberikan hukuman mengangkat sampah, tapi setiap hari jumlah siswa yang terlambat itu bukan berkurang tapi bertambah. Kenapa? Karena mereka akan berpikir seperti ini. Cuma kamu udah suruh angka rubuh, nanti juga pikir saya 9. Hanya seperti itu. Dan sama seperti Ibu Meis bilang tadi, kalau orang mencoba mendekati anak tersebut dengan cara, bukan dengan cara kasar. Saya sudah pernah mengalami itu dengan Ibu Meis di koperasi, di warung sekolah. Ada anak kelas IPS, saya lupa namanya. Di anak ini nakal sekali minta ampun. Tapi kalau orang mengadakan pendekatan dengan anak tersebut, kalau kita lihat ini anak, akhirnya dia belum suka-suka datang di koperasi. Karena apa? Kalau di koperasi terus selalu bilang, duh ganteng sekali ya. Tapi lebih ganteng cuma potongan nape rambut, pasti lebih ganteng. Iya betul, dia potong nape rambut. Nah, jadi bukan dengan cara, sama Ibu bilang tadi, Ibu Meis bilang, nggak perlu orang ngobak kasar. Jadi yang menjadi kita tanggapan sekarang Ibu Meis, kalau boleh, atau masukan kalau boleh, buat lagi yang seperti ini, tapi undanglah semua guru, bukan cuma guru, sampai dengan security, supaya sudah ada lagi tuh postingan angka sampah di grup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yudit. Betul, kita juga kalau lihat itu anak-anak dapat surat